Oke, ini adalah kelanjutan dari novel Mercenary King. Sebelum dimulai, Mimin mau ingatkan kembali apa yang Mimin sampaikan adalah versi novel. Dan karena terkadang ada adegan yang diubah atau bahkan dipotong di versi manhwanya, jadi Mimin tidak menjamin jika apa yang akan Mimin sampaikan akan direalisasikan ke versi manhwanya. Sebagai contoh saja, chapter terbaru kemarin itu sebenarnya nggak ada di versi novel karena tepat setelah mengalahkan penyihir tingkat 7 yaitu Delmood, seharusnya Ghislaine langsung bergerak sesuai dengan rencananya menyerang wilayah Marquis Roderick. Jadi seharusnya nggak ada tuh cerita si Ghislaine menemui Marquis Brentford dan para bangsawan lainnya. Nah, mari kita sambung saja sesuai dengan ending spoiler minggu lalu. Tak kalah Ghislaine mulai menginvasi wilayah Marquis Roderick. Setidaknya saat ini Ghislaine telah menghancurkan 7 wilayah Marquis Roderick. Dan karena ada informasi jika pada akhirnya Marquis Roderick mulai serius, Ghislaine pun bertanya kepada seorang pengintai seberapa besarkah pasukan yang dikerahkan oleh Marquis Roderick saat ini. Nah, setidaknya ada 10.000 pasukan. Memang jumlahnya berkali-kali lipat dibandingkan dengan pasukan yang Ghislaine bawa, di mana Ghislaine hanya membawa 400 pasukan saja. Walau demikian, Ghislaine sama sekali tidak ragu ataupun gentar dengan pasukan milik Marquis Roderick. Nah, melihat pergerakan pasukan musuh yang begitu lamban, Ghislaine pun langsung menyadari jika mereka berniat untuk mengepung Ghislaine dari berbagai macam sisi dan memojokkannya di wilayah Baron Daiker. Lalu Ghislaine pun mulai membuka buku catatannya untuk melihat seberapa kuatkah militer yang dimiliki oleh wilayah Baron Daiker. Untungnya Baron Daiker hanya memiliki 3.000 prajurit dengan sedikit ksatria. Jadi rencana Ghislaine saat ini adalah mengambil alih wilayah Baron Daiker dan bertahan di sana. Untungnya pasukan Ghislaine sudah sering kali melakukan simulasi perang dan bahkan mereka bisa bertahan puluhan hari tanpa persediaan yang cukup, dan itu semua berkat ransum yang dikembangkan oleh Ghislaine. Kini Ghislaine pun memerintahkan Kaor dan pasukannya untuk membuka gerbang wilayah milik Baron Daiker. Alasan kenapa Ghislaine hanya memerintahkan sedikit orang saja untuk membuka gerbang, yaitu agar keberadaan mereka tidak langsung diketahui, karena walau bagaimanapun Baron Daiker masih memiliki prajurit yang jumlahnya 3.000 ataupun sekitar 7 kali dari pasukan Ghislaine. Dan untungnya Belinda juga sudah mengajari Kaor dan anak buahnya agar bisa bergerak tanpa disadari oleh lawannya, dan perebutan wilayah Baron Daiker pun dimulai. Kaor dan anak buahnya mulai menyelinap. Ia pun mengeliminasi setiap penjaga gerbang, walaupun pada akhirnya keberadaan mereka pun diketahui, dan mau tidak mau Kaor harus menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya terus saja bertambah. Walau demikian, Kaor tidak bisa mengeluh jika sedikit saja lengah, mungkin nyawanya lah yang akan menjadi taruhan. Menggunakan 2 pedangnya, Kaor pun terus mengeliminasi setiap prajurit yang mendekatinya. Saking ganasnya, bahkan para prajurit milik Baron Daiker sampai menganggapnya sebagai Pangeran Fenris. Walau demikian, stamina Kaor juga ada batasnya. Saat menahan banyak pasukan musuh, Kaor pun memerintahkan seluruh bawahannya bagaimanapun caranya mereka harus membuka gerbang, karena hanya dengan cara itu saja Ghislaine dan pasukannya akan mulai bergerak. Dan dengan penuh perjuangan, pada akhirnya gerbang kastil pun benar-benar terbuka. Melihat
Melihat hal tersebut, Ghislaine pun mengangkat tangannya dan menyuruh seluruh anak buahnya untuk menyergap masuk ke dalam wilayah Baron Dagger. Nah, melihat pasukan musuh yang mendekat, tentu saja para prajurit Baron Dagger berusaha keras untuk menutup kembali gerbang, tapi sayangnya Kaor dan anak buahnya menahan mereka hingga pada saat Ghislaine tiba, gerbang masih terbuka lebar dan tidak butuh waktu yang lama bagi Ghislaine dan seluruh pasukannya untuk mengeksekusi setiap prajurit yang ada. Memang ada sebagian dari mereka yang berhasil melarikan diri, tapi itu bukanlah masalah bagi Ghislaine karena rencana utamanya adalah mengambil alih wilayah Baron Dagger, dan karena tujuannya sudah tercapai, Ghislaine pun kembali memerintahkan bawahannya untuk menutup gerbang dan mengawasi wilayah sekitar. Tidak butuh waktu yang lama bagi pasukan milik Marquis Roderick mulai mengepung wilayah Baron Dagger. Tentunya Ghislaine langsung memahami rencana mereka, yaitu membuat pasukan Ghislaine kelaparan, dan pada akhirnya mereka pun bisa mengalahkan pasukan Ghislaine dengan mudah. Itulah kenapa Ghislaine memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencuri persediaan makanan milik Baron Dagger dan juga menangkap Baron Dagger dan para bangsawan wilayah tersebut. Sayangnya setelah beberapa saat, Ghislaine hanya bisa mengamankan beberapa bangsawan tersisa, dan saat diinterogasi ternyata Baron Dagger dan beberapa bangsawan setianya telah melarikan diri 2 hari yang lalu. Bahkan Baron Dagger juga telah mengamankan sebagian besar sumber daya yang dimiliki oleh wilayahnya, atau dengan kata lain, saat ini wilayah Baron Dagger tidak memiliki sumber daya yang cukup. Ghislaine bertanya kepada beberapa bangsawan kenapa mereka belum melarikan diri. Ternyata mereka baru akan melarikan diri esok hari dan tidak menyangka jika pasukan Ghislaine bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan apa yang mereka perkirakan. Para bangsawan tersisa pun memohon ampun kepada Ghislaine. Walaupun Ghislaine sebenarnya sangat merasa jijik kepada mereka, terutama Baron Dagger yang meninggalkan rakyatnya bahkan tanpa persediaan makanan yang cukup. Walaupun sebenarnya apa yang dilakukan oleh Baron Dagger sama seperti apa yang dilakukan oleh Marquis Roderick, yaitu meninggalkan bawahannya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Nah, saat ini pasukan musuh berada di sekitar wilayah Baron Dagger. Mereka juga telah membuat tenda-tenda, atau dengan kata lain, mereka sama sekali tidak berniat untuk menyerang Ghislaine karena mereka tahu Ghislaine dan pasukannya tidak memiliki sumber daya yang cukup. Maka mereka hanya tinggal menunggu sampai beberapa hari ke depan, dan saat pasukan Ghislaine melemah, saat itulah pasukan musuh akan menyerang. Kaor yang memahami kondisi mereka pun berkata kepada Ghislaine bagaimana jika saat ini mereka beristirahat saja dan mulai menyerang musuh esok pagi. Tapi Ghislaine menolak dan berkata, tidak, kita tidak akan menyerang mereka sebelum mereka menyerang terlebih dahulu. Kaor pun nampak begitu heran, apalagi mereka tidak memiliki banyak persediaan. Tapi Ghislaine berkata dengan santainya, tenang saja, lagi pula kita telah berhasil menjara 7 wilayah sebelumnya, dan saat ini kita hanya perlu menunggu mereka semua tiba. Jadi tidak masalah bukan jika hari ini kalian semua tidak makan? Dengan itu pula chapter pun berakhir. Ya, itulah kelanjutan dari novel Mercenary King. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.